Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai APD atau PPE tadi. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang body protection atau perlindungan badan ya. Yang utama perlindungan badan ini adalah laboratory coats atau jas lab kita biasa nyebutnya. Jadi ketika bekerja di laboratorium itu tentu kita harus menggunakan jas lab untuk melindungi badan kita dari bahan kimia yang mungkin tumpah atau kena cipratan dan sebagainya. Nah, jas lab atau laboratory coats ini sangat penting untuk semua laboratorium ya, baik di laboratorium level 2, ini di sini disebutkan ada laboratorium level 2 dan laboratorium level 3. Kalau untuk yang laboratorium level 2 berarti bahayanya ada di level kedua begitu. Nah, itu penting untuk menggunakan jas lab. Nah, di sini harus diperhatikan jenis kain yang dipakai atau bahan-bahan yang digunakan untuk jas lab tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa bahan kain itu yang highly flammable, yaitu mudah terbakar. Nah, itu sangat tidak disarankan untuk bahan jas laboratorium ya. Nah, kemudian kalau untuk laboratorium level 3 bahayanya yang lebih tinggi ya. Nah, itu disarankan untuk menggunakan disposable laboratory coat atau jas lab yang sekali pakai. Nah, ini saya yakin sudah pernah tahu ya, biasanya disebut dengan hazmat. Nah, itu setelah dipakai itu kan dibuang ya, tidak digunakan lagi. Nah, itu adalah disposable laboratory coat. Itu digunakan untuk lab yang bahayanya lebih tinggi, biasanya untuk lab-lab yang bekerja dengan bakteri patogen ya. Nah, jadi di beberapa instansi yang ini contohnya adalah yang bekerja dengan virus ya. Ini ada virus H5N1, influenza atau SARS, dan mungkin saat ini yang berada di banyak penelitian, banyak riset itu tentu saja COVID-19 ya. Itu juga harus menggunakan coat atau jas lab yang sekali pakai atau disposable laboratory coat. Nah, jas lab ini harusnya dipakai di luar pakaian pribadi ya. Jadi dia pakai baju kita biasanya, kemudian ditumpuk gitu dengan jas lab ini untuk menghindari kontaminasi. Dan jas lab ini tidak disarankan untuk digunakan di luar laboratorium. Jadi ketika sudah selesai bekerja di laboratorium ya jas labnya dilepas ya, tidak untuk ditenteng dibawa kemana-mana, ke kantin, makan dan sebagainya. Karena kalau kita bawa untuk berkegiatan yang lain, tentu saja jas labnya akan terkontaminasi. Ya bayangkan kita selesai bekerja di lab, kemudian ada bahan kimia yang nempel di jas lab kita, terus kita pakai untuk makan gitu ya. Nah, bisa jadi bahan kimia yang nempel itu bisa mengkontaminasi makanan yang kita makan. Maka tidak disarankan untuk menggunakan jas lab di luar laboratorium. Jadi untuk menghindari kemungkinan perpindahan kontaminasi dari pakaian pribadi ke kendaraan pekerja, rumah atau anggota keluarga, maka jas lab ini hanya dipakai di lab saja. Selain tidak dipakai di luar laboratorium, jas lab ini sebaiknya juga harus diganti secara reguler ya, dan setiap saat ketika terkontaminasi. Jadi disarankan untuk sering-sering mengganti jas lab ini. Nah, ini adalah contoh yang salah ya ketika bekerja di laboratorium, tidak menggunakan jas lab ya, hanya menggunakan pakaian pribadi. Ini tidak benar. Nah, yang benar yang seperti apa? Nah, yang seperti ini ya. Jadi pakai jas lab dan juga alat pelindung diri yang lain kalau bekerja. Jadi pakai sarung tangan, jas lab, kalau misalnya perlu bisa pakai goggles juga atau face shield ya. Kalau misalnya kalau di UIN ya tentu cewek-ceweknya pakai kerudung ya, yang perempuan, jadi tidak masalah. Kalau misalnya bekerja untuk yang tidak menggunakan kerudung atau cowok-cowok yang mungkin rambutnya agak panjang ya, kalau di kimia sangat tidak disarankan karena akan agak ribet ya kalau kerja di lab, jadi rambutnya kalau bisa pendek. Nah, kalau misalnya rambutnya panjang, cewek itu harus diikat ya, tidak boleh diurai karena akan mengganggu pekerjaan kita di laboratorium kalau rambutnya tidak dikuncir gitu. Nah, selain jas lab ya, alat pelindung diri yang lain yang diperlukan adalah sepatu tertutup atau sepatu yang menutupi seluruh kaki ya, tidak terbuka begitu sepatunya. Bisa pakai kets ya atau sepatu lain yang tentunya cocok digunakan di laboratorium. Nah, ini contoh sepatu yang benar. Kemudian
Nah ini ya, ini adalah contoh sepatu yang salah biasanya dipakai oleh mbak-mbak yang bekerja di lab ya, sepatu terbuka. Nah ini tidak disarankan untuk digunakan di lab karena kulitnya di sini kelihatan ya, sehingga ketika terjadi tumpahan bahan kimia itu bisa mengenai kulit, sehingga sepatu yang jenis dan model seperti ini tidak disarankan untuk dipakai di laboratorium. Apalagi pakai heels begitu ya, disarankan untuk tidak digunakan karena akan menghambat kerja kita, karena di lab itu kan kita nggak hanya duduk kemudian di depan meja begitu saja ya, kita kan bekerja jadinya jalan ke sana kemari dan sebagainya, sehingga kita perlu sepatu yang nyaman dan juga aman ya dengan sepatu tertutup tadi. Baik, kemudian nah ini juga tidak diperbolehkan untuk dipakai di laboratorium ya, sandal ya. Kenapa? Ya karena sandal ini sangat terbuka dan banyak kulit dari pekerja atau orang yang pakai sandal ini terekspos, sehingga untuk keamanan sandal ini sangat tidak disarankan untuk dipakai bekerja di laboratorium. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai personal protective equipment atau alat pelindung diri selama bekerja di laboratorium. Jadi selama ini kan kalian sudah mulai masuk lab ya untuk kelas praktikum kimia dasar 2. Nah, apa-apa yang dipelajari di manajemen laboratorium ini kalau bisa diterapkan dengan baik dan juga diaplikasikan selama bekerja di laboratorium. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.